Shalom semua, saat ini kita mau bahas tentang kisah-kisah para martir yang ada, yang terjadi kurang lebih 10 tahun belakangan. Tentunya kekristenan di dunia ini tidak terlepas dari peran penting para pahlawan iman ini atau para martir. Mereka yang mempertahankan imannya sampai akhir hidupnya. Memang cukup banyak, tapi saat ini kita mau bahas 5 tokoh pahlawan iman ini. Yang pertama ada Pastor Han Chong-yol. Di tahun 2016, seorang pendeta Korea Selatan yang bekerja di Tiongkok untuk membantu pengungsi Korea Utara. Ia ditemukan tewas pada April 2016 di dekat perbatasan Tiongkok, Korea Utara. Diduga dibunuh oleh agen Korea Utara. Han dikenal karena memberikan bantuan makanan, obat-obatan, dan pakaian kepada pengungsi, serta menyebarkan iman Kristen. Organisasi seperti Open Doors mencatat kematiannya sebagai bagian dari penganiayaan terhadap umat Kristen di wilayah tersebut. Ya, jadi Pastor Han, pahlawan iman dari Korea Selatan, ya, yang membantu pengungsi dari Korea Utara ke Cina. Dia memberikan obat-obatan, lalu mengabarkan Injil tentang iman kekristenan, dan akhirnya dia dibunuh dengan menyedihkan oleh agen dari Korea Utara. Yang kedua, pembantaian gereja di Nigeria. Ini terjadi antara tahun 2005 sampai 2025. Dalam 2 dekade terakhir, Nigeria telah menjadi salah satu pusat penganiayaan Kristen, terutama oleh kelompok ekstremis seperti Boko Haram dan militan Fulani. Contohnya pada Mei 2022, lebih dari 50 umat Kristen tewas dalam serangan terhadap gereja Saint Francis di Owo, negara bagian Ondo. Serangan-serangan semacam ini terus berlangsung, dengan ribuan orang Kristen menjadi martir akibat kekerasan berbasis agama dalam 20 tahun terakhir. Jadi saudara-saudara, mari kita juga berdoa untuk saudara-saudara kita di Nigeria. Ya, mereka mempertahankan iman mereka sampai akhir hidupnya. Dan kita doakan supaya di Nigeria terjadi ledakan penginjilan, agar Injil semakin diberitakan dan Kristus menjadi pusat di negara itu. Yang ketiga, Pastor Jacques Hamel, seorang imam Katolik Prancis berusia 85 tahun yang dibunuh pada 26 Juli 2016 saat memimpin misa di gereja Saint Etienne du Rouvray, Normandia. 2 penyerang yang terkait dengan ISIS memotong lehernya di altar. Kematiannya dianggap sebagai kemartiran oleh gereja Katolik dan proses beatifikasinya telah dimulai. Jadi memang ini cukup tragis, ya, dan sempat heboh di tahun 2016, ya, Pastor Jacques Hamel. Ketika dia berada di gereja, kemudian ada 2 penyerang yang masuk dalam gereja dan menyerang Pastor Jacques ini. Ya, kita juga berdoa agar Tuhan terus mengadakan ledakan penginjilan di negara-negara tersebut. Di Normandia dan sebelumnya adalah Nigeria. Lalu yang selanjutnya, yang keempat, 21 martir Koptik di Libya yang terjadi tahun 2015. Pada Februari 2015, 21 pekerja Kristen Koptik dari Mesir dipenggal oleh ISIS di pantai Libya. Video eksekusi mereka menyebar luas, menunjukkan mereka berdoa kepada Yesus sebelum kematian. Gereja Ortodoks Koptik mengkanonisasi mereka sebagai santo martir pada 21 Februari 2015, mengakui pengorbanan mereka demi iman. Ya, jadi kita melihat para martir ini mereka bertahan sampai akhir, ya, saudara-saudara. Sama seperti Stefanus yang sempat kita bahas juga di konten sebelumnya. Bahkan sebelum Stefanus ini meninggal, Stefanus berkata, Tuhan jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Iman yang kuat, ya. Saat ini apa yang kita hadapi dalam menghadapi persoalan permasalahan hidup kita, marilah kita tetap memiliki iman yang kuat kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kelima, yang terakhir, pembantaian Paskah di Sri Lanka yang terjadi di tahun 2019. Pada 21 April 2019, serangan bom oleh kelompok ekstremis menargetkan 3 gereja dan beberapa hotel di Sri Lanka.
menewaskan lebih dari 250 orang, termasuk banyak umat Kristen yang sedang merayakan Paskah. Gereja-gereja seperti Zion Church di Batticaloa dan Saint Sebastian Church di Negombo menjadi saksi kematian puluhan martir modern. Jadi kita melihat kelima tragedi yang terjadi kurang lebih di 10 tahun terakhir ini. Dan marilah kita terus berdoa. Bahkan dalam firman Tuhan memang juga sudah dikatakan dan masih terus digenapi bahwa akan ada banyak orang yang mati martir karena mempertahankan imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa. Dan apa yang saat ini kita hadapi dalam hidup kita, lewat masalah, persoalan yang ada, marilah kita tetap memiliki iman yang kuat terhadap Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa agar para penginjil, para pelayan, dimanapun mereka berada, terlebih khusus di daerah-daerah yang ekstrim, kita berdoa perlindungan Tuhan selalu ada, dan misinya satu, yaitu mengabarkan Injil sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.